Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Farabi dari kelas GD41CD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya tipografi dalam media cetak terhadap mahasiswa Telkom University. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua ada batasan masalah, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada tujuan, dan yang kelima ada metode penyusunan. Yang pertama ada latar belakang. Secara istilah, tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Yang selanjutnya, sedangkan iklan menurut Dorianto adalah mendefinisikan iklan sebagai proses komunikasi yang tujuannya untuk membujuk atau menggiring orang agar mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Tipografi merupakan salah satu aspek penting dalam iklan, mengingat tujuan iklan sendiri adalah agar masyarakat tertarik agar membeli untuk menggunakan barang atau jasa tersebut. Dengan tipografi yang tepat, maka iklan berpotensi menjadi lebih menarik. Pada masa ini sering ditemukan banyaknya pelaku visual yang kurang tepat memilih penggunaan tipografi dalam media iklan promosi, tepatnya dalam media cetak. Hal ini yang menjadi latar belakang masalah topik pembahasan makalah ini. Kedua, batasan masalah. Yang pertama adalah analisis dalam tipografi terhadap mahasiswa Telkom University. Yang kedua, pengaruh tipografi pada media iklan cetak terhadap mahasiswa Telkom University. Selanjutnya ada rumusan masalah. Permasalahan dalam artikel ini dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan berikut ini, yaitu yang pertama, bagaimana cara menata iklan pada media cetak. Yang kedua, bagaimanakah menentukan tipografi yang tepat dalam pembuatan iklan media cetak. Selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan makalah ini sebagai: yang pertama, untuk menjelaskan bagaimana cara menata huruf pada iklan media cetak. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana menentukan tipografi yang tepat dalam pembuatan iklan media cetak. Yang terakhir ada metode penyusunan. Metode penyusunan yang digunakan oleh makalah ini dengan metode kualitatif dengan cara analisis merupakan langkah berikutnya setelah data relevan diperoleh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zahra Felicia Adela. Di sini saya akan menjelaskan bagian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kumpulan referensi dari berbagai jenis referensi, seperti buku, jurnal, ataupun artikel. Sesuai dengan topik yang kelompok kami pilih, yaitu pentingnya tipografi dalam iklan cetak terhadap mahasiswa Telkom University. Maka pertama-tama saya di sini akan menjelaskan pengertian tipografi. Tipografi atau dalam bahasa Inggris disebut typography adalah sebuah ilmu menyusun atau memilih huruf sehingga membuat kesan tertentu. Yang tujuan utamanya adalah memberikan kenyamanan membaca semaksimal mungkin kepada pembaca, serta membantu untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dalam suatu media iklan. Lalu selanjutnya ada pengertian tata letak atau layout dalam bahasa Inggris. Jadi tata letak adalah penyusunan elemen-elemen visual dalam suatu bidang sehingga menyusun susunan artistik. Tujuan utama layout adalah untuk menampilkan elemen gambar atau teks agar menjadi komunikatif sehingga memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Lalu ada grid system. Grid system
ada sebagai solusi untuk para desainer, karena grid system membantu permasalahan penataan visual. Penggunaannya tuh untuk mempermudah menciptakan suatu komposisi visual. Lalu ada teori media periklanan yang akan saya bacakan terdahulu. Menurut Richard 2009, periklanan adalah bentuk komunikasi berbayar dan bermedia yang berasal dari sumber-sumber yang dapat diidentifikasi dan dirancang untuk mempersuasi orang-orang agar melakukan beberapa tindakan di masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Jadi secara garis besar, menurut Richard, periklanan adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempersuasi orang-orang atau mempengaruhi orang-orang untuk melakukan tindakan. Lalu ada pengertian media periklanan. Media periklanan adalah alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan periklanan kepada halayak ramai melalui TV, surat kabar, radio, ataupun sosial media. Lalu ada media periklanan digunakan untuk menampilkan konten promosi yang dikomunikasikan dalam bentuk teks, foto, video, maupun audio. Lalu pada dasarnya media periklanan adalah saluran di mana perusahaan dapat memperkenalkan atau mempromosikan produknya kepada target pasar yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Wahyudi. Saya akan melanjutkan bagian analisis pentingnya tipografi dalam ikan cetak terhadap mahasiswa Telkom University. Yang pertama ada definisi tipografi. Tipografi dalam desain komunikasi visual juga dikatakan sebagai visual language, yang berarti bahasa yang dapat dilihat. Tipografi adalah salah satu sarana untuk menerjemahkan kata-kata yang terucap ke halaman yang dapat dibaca. Peran dari tipografi adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut kepada pengamat. Secara tidak sadar juga manusia selalu berhubungan dengan tipografi setiap hari dan bahkan setiap saat. Peran tipografi dalam ikan cetak terhadap mahasiswa Telkom University. Mahasiswa Telkom University kurang menyadari pentingnya tipografi terhadap media informasi, terutama pada iklan cetak, dan juga seringnya terlalu mengabaikan efektivitas dan estetika yang terdapat pada iklan cetak. Kurangnya ketertarikan ketika membaca media iklan cetak adalah sebab penggunaan tipografi yang tidak menarik. Mahasiswa Telkom University cenderung lebih tertarik terhadap desain yang gampang dibaca dan informasi yang tidak terlalu banyak namun informatif dan memiliki nilai estetika yang baik. Selanjutnya ada pengaruh penggunaan tipografi dalam iklan cetak terhadap mahasiswa Telkom University. Iklan cetak yang baik tentunya dapat memberikan dan menyampaikan pesan secara baik dan jelas kepada pemirsa atau audiens, dan pemilihan tipografi yang tepat menjadi hal yang harus diperhatikan. Sehingga akan sangat penting agar pemirsa merasa nyaman dalam membaca teks-teks tersebut agar pesan yang disampaikan dari media cetak tersebut dapat diterima oleh mahasiswa. Sekian, terima kasih. Bahasannya yang bakal dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Sultan dari kelas GD41C. Saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu bagian penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Terlepas dari pemilihan font yang digunakan dalam iklan, faktor SDM atau sumber daya manusia juga harus dipertimbangkan. Desainer yang baik memiliki kepekaan yang bagus dalam memilih font untuk sebuah iklan. Tentu saja kemampuan tersebut tidak akan langsung bisa didapatkan. Perlu latihan dan jam terbang yang banyak. Lalu yang kedua adalah saran dari kelompok kami, yaitu semoga penelitian ini bisa terus dikembangkan supaya para pembaca dapat mengerti fungsi tipografi lebih luas, tidak hanya untuk iklan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.